Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan dibahas mengenai hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin merupakan refleksi dari keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita simak video kajian berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati ini dia bagaikan mutiara. Bagaikan mutiara. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih hatinya, dia mutiara. Sekalipun tercampak dalam lumpur, dalam tempat yang kotor, dia tetap mutiara. Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat akan menuntunnya kepada kebaikan dan kebenaran. Itulah bertemu antara hati dan dia adalah cahaya dengan Al-Quran dan Sunnah dan dia adalah cahaya. Ketika bertemu cahaya hati dengan cahaya Islam, maka dia akan menghasilkan hidayah. Akan tapi hidayah menuju gerbang Islam yang benar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, wallahu yahdi li nurihi man yasha. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan lentera yang di dalamnya ada sumbu, di dalamnya ada api. Apinya hidup nyaris tanpa perlu menghidupkan api. Jadi api di dalam sumbu tersebut hidup, di dalam lentera tersebut hidup tanpa perlu menghidupkan api lagi. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tafsiran ayat ini, nur di atas cahaya, di atas cahaya, dia adalah cahaya hati dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya hati yang bersih, kemudian cahaya hati, cahaya dari Al-Quran dan hadis. Sungguhnya Al-Quran adalah cahaya. Sungguhnya Al-Quran adalah cahaya. Bagaimana seseorang mengetahui hatinya baik, hatinya layak untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla? Seseorang bisa melihat hatinya baik atau buruk dengan menilai hatinya apakah masih hidup atau tidak. Sungguhnya hati itu bagaikan dinamo itu ada yang mati tidak bisa dipakai lagi, dibuang, dijual kiloan. Ada lagi dinamo yang masih hidup, ada lagi yang dinamo masih baru. Kalau seandainya ingin kita menguji kepekaan hati itu baik atau tidak, maka hadapkan dia dengan permasalahan-permasalahan di bawahnya. Sekiranya hati masih tersentuh dengan hati masih mempunyai kasih sayang pada makhluk, maka hati itu masih baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang pelacur masuk surga. Seorang pelacur masuk surga. Ceritanya, karena pelacur tersebut ketika dia kehausan di padang pasir, kemudian dia dapatkan sumur, didapatkan sumur di dalamnya air, dia minum. Ketika dia keluar dari sumur tersebut, dia dapatkan seekor anjing
yang menjilat tanah karena kehausan, maka dia merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh anjing tersebut baru rasakan, bahwa dia baru merasakan haus, yang sekarang dia tidak lagi haus. Maka jatuh kasihannya kepada anjing tersebut, maka Allah masukkan dia surga. Allah berikan kepadanya taufik ke surga tersebut. Kasih sayang itu adalah menunjukkan hatinya masih baik. Di dalam hadis disebutkan bahwa seorang wanita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka hanya disebabkan karena kucing. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, dakhalat al-mar'ah an-nara fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka karena sebab kucing yang dia penjarakan, yang dia ikat. Apa kata Rasulullah SAW? La hiya at'amatha wala atlaqatha ta'kulu min hashisil ard. Dia tidak biarkan, dia tidak beri makan kucing tersebut, kucing yang dia ikat tersebut tidak dia beri makan, dan dia tidak lepaskan sehingga dia bisa makan dari rerumputan tanah, di rerumputan yang dia temukan. Coba lihat, sampai Rasulullah mengatakan dia tidak biarkan kucing tersebut lepas sampai makan rumput. Begitu susahnya kucing tersebut, tapi biarlah, selagi ada di dalam hati wanita tersebut rasa kasihan terhadap kucing, berarti dia tidak akan masalah. Akan tapi bukan masalah terbunuhnya seekor kucing menyebabkan dia masuk neraka. Akan tapi masalah adalah tidak ada rasa kasih sayangnya terhadap makhluk Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya kasih sayang di dalam hati tidak ada, bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik? Bagaimana dia bisa bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla dengan baik? Bagaimana dia bisa merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla? Hatinya tidak pernah tersentuh dengan sesuatu hal yang menyentuh hati. Hatinya batu, hatinya kasar, hatinya tidak pernah sedih ketika melihat sebuah kejadian yang sedih. Hatinya tidak pernah menangis, sebagaimana air matanya tidak pernah mengeluarkan air mata ketika melihat si fakir tidak mempunyai apa-apa di dalam hidup. Ketika seseorang yang membutuhkan tidak memiliki apa-apa di dunia ini, dia tidak pernah tersentuh. Ketika ada kerabatnya yang meninggal, dia tidak pernah menangis. Kalau seandainya hatinya seperti itu, maka berbahaya. Sekalipun dia salat, sekalipun dia bisa menjalankan zahir amalan ibadah, belum lagi dia merasakan ibadah, belum lagi merasakan ibadah. Nah, tanda hati yang baik adalah hati yang lembut. Kalau seandainya dia diingatkan, maka dia teringat. Kalau seandainya dia dinasihati, maka dia akan menerima nasihat tersebut. Hati lembut. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Yamanu Yaman. Penduduk Yaman adalah penduduk yang penuh berkah. Dalam sifat lain disebutkan, akan datang kepada kalian penduduk Yaman yang mereka mempunyai hati bagaikan hati burung. Bagaikan hati burung. Sesungguhnya hati burung adalah selembut-lembut hati. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati penduduk Yaman dengan orang-orang yang punya hati yang lembut, tidak kasar. Hati yang lembut ini, dia yang akan mengantarkan seseorang kepada hidayah yang benar. Jika seandainya dia mengasihi manusia, mengasihi orang lain, maka yang paling berhak untuk dia kasih adalah dirinya. Jika seandainya dia takut kesengsaraan kepada orang lain, maka seharusnya yang berhak dia takutkan kesengsaraan dan kebinasaan adalah dirinya dahulu. Jika seandainya dia tidak rela orang lain ditimpakan kesusahan dan kesedihan, maka yang paling berhak
untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dalam dirinya. Makanya hati yang akan bisa ditimpakan kebenaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, adalah hati yang lembut. Ketika ada fakir, anak miskin, diomongkan dia tersentuh. Kejadian yang sangat menyedihkan, dia menangis. Kejadian yang memang menyentuh hatinya, maka dia akan tersentuh. Itulah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin hatinya begitu. Kalau hatinya tidak begitu, maka dia tidak mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah ingatan, sesungguhnya ingatan akan memberi manfaat kepada kaum mukminin.